Dalam sebuah insiden mengejutkan yang berpotensi mengguncang dinamika Timur Tengah, Satuan Logistik TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian Multinasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dilaporkan diserang oleh artileri Israel saat tengah melakukan distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah Rafah, Gaza Selatan, pada Senin pagi waktu setempat. Serangan mendadak tersebut terjadi saat konvoi Bravo 7 yang terdiri dari 5 truk logistik dan 2 kendaraan lapis baja ANOA pengawal tengah bergerak menuju zona pengungsian Al-Muwasi untuk mendistribusikan makanan, air, dan perlengkapan medis. Rombongan ini dipimpin oleh Mayor Infantri Rendra Arya Satya dari Yonif Mekanis 413 Bremoro yang tergabung dalam Satgas Garuda 26K Unifil UNTSO. Sekitar pukul 9.47 waktu Gaza, konvoi TNI yang mengibarkan bendera PBB dan merah putih secara jelas mulai dikepung oleh drone intai bersenjata di langit Rafah. Tak lama kemudian, dentuman keras terdengar dari arah utara, disusul oleh ledakan artileri presisi yang menghantam 2 truk logistik di barisan tengah. Serangan berlangsung selama 6 menit tanpa adanya peringatan diplomatik maupun militer dari pihak Israel. Mayor Rendra mengaktifkan protokol evakuasi cepat dan mengarahkan seluruh personel untuk berlindung di balik dinding beton reruntuhan sekitar. Namun, 1 prajurit gugur dalam baku tembak yang terjadi pasca serangan, yakni Sersan II Aditya Kurniawan, spesialis komunikasi taktis. Pasca insiden, unit UAV pengintai TNI berhasil mengidentifikasi keberadaan drone Israel Hermes 450 yang diduga menjadi eksekutor serangan. Namun, militer Israel menyatakan bahwa mereka menyerang sasaran militan yang menggunakan kendaraan sipil sebagai tameng, tanpa menyebut keterlibatan pasukan Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam pernyataan resmi dari Istana Merdeka, menyebut serangan ini sebagai tindakan agresif yang melanggar hukum internasional dan prinsip netralitas misi perdamaian. Menteri Luar Negeri Sugiono langsung memanggil Duta Besar Israel untuk PBB di Jenewa dan mengajukan nota protes keras ke Dewan Keamanan. Kami akan menuntut investigasi penuh di bawah pengawasan PBB. Pasukan kami datang untuk damai, bukan untuk jadi korban kekerasan sepihak, tegas Retno. Kementerian Pertahanan RI juga mengonfirmasi bahwa Satgas Garuda telah dinaikkan ke status siaga penuh dan mendapatkan instruksi untuk melakukan pengamanan perimeter secara aktif. Dalam waktu 24 jam, TNI AU dilaporkan mengirim pesawat CN-295 tambahan untuk evakuasi medis dan logistik darurat dari Bandara Al-Arish di Mesir. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara militer Israel dan faksi perlawanan Palestina pasca pemboman terowongan Rafah. Keberadaan pasukan perdamaian, termasuk dari Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh, sebelumnya dianggap sebagai elemen penstabil di tengah kekacauan Gaza yang tak berujung. Namun serangan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai niat Israel terhadap kehadiran pihak ketiga yang netral. Beberapa analis menyebutkan bahwa serangan ini bukan sekadar kekeliruan, melainkan sinyal kuat bahwa Israel tidak menghendaki pengawasan internasional yang terlalu dekat dengan operasi militernya. Profesor Haris Maulana, pakar hubungan internasional dari Universitas Pertahanan RI, mengatakan, ada motif strategis dalam menggertak pasukan non-blok seperti TNI. Jika dibiarkan, ini bisa membuka babak baru konfrontasi tidak langsung antara negara berkembang dan kekuatan militer besar. Hingga berita ini ditulis, pasukan TNI telah mundur ke zona aman di sektor Khan Yunis dengan dukungan logistik terbatas. Radar pengawasan udara TNI terus memantau pergerakan UAV dan pesawat taktis Israel di wilayah udara Gaza. Drone Dome pertahanan ringan telah diaktifkan, dan 1 unit Kopassus dari tim Bravo dikabarkan telah dikerahkan untuk evakuasi personel medis yang tertinggal. Mayor Rendra dalam komunikasi singkat kepada media menyatakan, kami tidak gentar, misi kemanusiaan adalah kehormatan. Tapi kami tidak akan tinggal diam jika nyawa anak bangsa dipertaruhkan tanpa perlindungan. Namun suasana berubah drastis hanya dalam hitungan menit. Beberapa saksi menyebut langit Gaza mulai dipenuhi suara dengungan khas UAV sebelum dentuman keras terdengar. Sebuah proyektil artileri berpemandu presisi menghantam truk ketiga dalam barisan. Ledakan berikutnya menghantam sisi kanan truk keempat, menewaskan operator logistik sipil asal Lebanon yang turut dalam misi. Mayor Infantri Rendra Arya Satya, komandan konvoi yang berada di kendaraan ANOA terdepan, segera memerintahkan kode 55, protokol evakuasi lapangan yang hanya dipakai dalam kondisi tempur terbuka. Dalam hitungan detik, pasukan membentuk perimeter bertahan, mengevakuasi korban luka ke belakang kendaraan taktis, dan melakukan panggilan darurat ke Pusat Komando Sektor Gaza PBB. Namun serangan belum usai. 2 drone tak dikenal
diduga tipe Hermes 450 buatan Elbit Systems, berkeliaran di udara, dan satu di antaranya melepaskan roket kecil berpemandu laser ke arah kendaraan medis. Beruntung sistem pertahanan portabel MANPADS, Man Portable Air Defense System, yang dibawa tim pengawal berhasil menembak jatuh salah satu drone. Sersan 2 Aditya Kurniawan, personel komunikasi senior dari Divisi Infanteri 2 Kostrad, tewas setelah serpihan logam menembus pelindung dadanya. Ia gugur saat berupaya mengaktifkan pemancar darurat satelit milik PBB untuk mengirim koordinat penyelamatan. Israel dalam 3 bulan terakhir telah meningkatkan operasi militernya di Gaza dengan dalih pembasmian terowongan teroris dan penghancuran logistik Hamas. Namun para analis menyebut strategi Israel kali ini terlalu agresif dan telah melampaui batas kewajaran. Operasi Badai Selatan Israel yang dimulai awal Mei telah menewaskan lebih dari 3.000 warga sipil Palestina dan mendapat kecaman dari banyak negara non-blok. Keberadaan pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Senegal di bawah mandat PBB awalnya dipandang sebagai langkah berani, namun penuh risiko. Indonesia mengirim 428 personel dalam rotasi 8 bulan, lengkap dengan kendaraan tempur ringan, drone intai, dan fasilitas lapangan medis. Namun tidak pernah dibayangkan bahwa pasukan ini akan menjadi sasaran langsung kekuatan militer sebuah negara anggota PBB lainnya. Profesor Haris Maulana, pakar strategi militer dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia, menyebut insiden ini sebagai turning point dalam hubungan Indonesia-Israel. Kalau sebelumnya hubungan diplomatik kita pasif dingin, sekarang bisa berubah menjadi dingin militan. Indonesia tidak bisa lagi pasif kalau nyawa tentaranya dijadikan collateral damage oleh negara manapun, termasuk Israel.